Small Talk Big Impact. Halo Greeners, selamat datang di Innovation Podcast episode 2. Di sini saya Wenceslas Josemer Jesu akan menjadi host Anda dalam 1 jam ke depan ya, sekitar 1 jam ke depan. Jadi di sini kami sudah hadiran tamu spesial dari River Cleanup, Kang Lana ya. Halo. Mungkin Kang Lana boleh perkenalan diri dulu. Oh iya, Josie, perkenalkan, nama saya Lana. Saya dari River Cleanup. Sampai sekarang peran saya di River Cleanup sebagai Education Program Koordinator untuk River Cleanup Indonesia. Ya, Gitu. oke, makasih Kang Lana. Sama-sama. Jadi kita BWOB sama River Cleanup udah beberapa kali ya kerjasama dan mengikuti. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu River Cleanup itu apa, boleh tolong jelasin kali Kang? Boleh, singkat kali ya. Iya. Jadi River Cleanup itu adalah sebuah gerakan, kita sebutnya sebuah gerakan NGO atau Non-Government Organization. Kalau di Indonesia kita di bawah naungan yayasan, namanya Yayasan Sungai Bersih Indonesia. Tapi memang berangkatnya ini River Cleanup bukan lokal di Indonesia, teman-teman. Kita berangkatnya dari sebuah gerakan di Belgia pada tahun 2019. Diinisiasi oleh seorang sahabat namanya Thomas de Groot. Thomas ini berawal dari gerakan sederhana namanya 10 minute cleanup. 10 minutes cleanup. Jadi dia setiap hari konsisten bersih-bersih lingkungan tempat tinggalnya selama 10 menit setiap hari. Dari 2017 sampai 2019 akhirnya memutuskan untuk semakin banyak yang tergugah ya. Udah kita bikin gerakan aja. Nah kemudian singkat cerita tahun 2021 tibalah di Indonesia, tepatnya di Bandung. Oh, Oke. jadi 2019 di Bandungnya ya? 2021. Oh, 2021. Mulainya, Oke. Jadi sebenarnya dari kegiatan kecil lama-lama makin besar juga gitu ya. Jadi semakin menjadi gerakan yang baik juga. Dari satu orang malah. Dari satu orang ya. Kayak Green Fashion ini juga dari satu orang semakin banyak ya. Mungkin kita nonton video dulu kali ya Kang, ada tentang River Cleanup. Oh iya benar, tadi untuk lebih jelasnya lagi mungkin lebih ke tadi kan gambaran umumnya ya. River Cleanup itu sejarahnya kayak gimana. Kita dengerin dulu nih, ada sambutan. Ada pesan dari Kang Egar. Kang Egar adalah country lead-nya Indonesia. Mangga Kang Egar, waktu udah tepat. Hi, I'm Egar, Country Lead of River Cleanup Indonesia. I'm in our action zone in Cikakak, Bandung. We implement our clean river model and focus on empowering people, preventing pollution, and accelerating change. So step 1 is to empower people. We do this with community cleanups and by inspiring local schools. Once people understand the problem, they can become part of the solutions. Step 2 is to prevent pollution by actively reducing single-use plastics and deploying preventive collection systems like our eco-bins and waste banks. This allows people to dispose of their waste instead of throwing it in a river. All trash that still ends up in the river is cleaned by our team of daily river warriors. They go out every day to empty our trash barriers and clean up hotspots. All the collected waste is then sorted, washed, and analyzed in our material recovery facility. Doing so, we can keep statistics of what trash is found and what brands are responsible for the pollution. The sorted waste is then processed by our partners most optimally. Last year, we did not send any of our collected waste to the landfill. The last step is to actively collaborate with local governments and the organizations to maximize our impact and create sustainable solutions. Until now, we collected 285,900 kilograms and mobilized 19,400 people here in Indonesia, and will continue to grow our impact and make our Indonesian rivers plastic-free. Together for Clean River. Iya, begitu ya. Itu dia. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya yang River Cleanup lakukan. Mungkin utamanya apa sih Kang yang dilakukan oleh River Cleanup itu? Utamanya mungkin kita sebut utama sebagai Fokusnya cita-cita kali. mungkin ya. Oh ya, Kita mulai dulu dari cita-cita. Iya. Jadi River Cleanup itu secara cita-cita sederhana tapi mungkin sulit dicapai. Kita menginginkan sungai yang bebas plastik. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk sungai yang bebas plastik. Kenapa harus sungai dan kenapa harus bebas plastik? Seperti yang kita tahu teman-teman ya, sungai adalah salah satu komponen penting dalam membangun peradaban. Banyak peradaban diawali dari sungai. Dari sungai ya. Terus kedua, kenapa harus plastik? Plastik adalah satu dari sekian banyak jenis polusi sampah
yang ternyata berpengaruhnya nggak cuman secara visual, nggak cuma jadi jelek kelihatannya atau geleh, jijik atau bau, tapi juga ngerusak ekosistem juga. Plastik-plastik seperti kita tahu umurnya juga panjang ya. Iya. Dari sungai bisa nyampe ke laut dan lain-lain. Jadi memang apa yang kita lakukan misinya adalah sungai bebas plastik. Oke. Jadi emang plastik tuh sangat berpengaruh banget ya, terutama ke ekosistem juga, dan mungkin ke teman-teman juga, ke kehidupan sehari-hari juga sekarang udah kerasa ya, banjir ke mana-mana dan banyak lagi. Jadi kalau River Cleanup itu fokusnya di mana sih Kang? Di Bandung ya? Masih di Bandung kalau Indonesia? Oh iya betul. Jadi River Cleanup Indonesia itu sebenarnya masih ada di Bandung teman-teman. Kita masih fokus dulu di satu area di Bandung yang namanya kita sebut dengan Action Zone. Jadi ada sebuah area, tepatnya itu melingkupi 2 kecamatan, 3 kelurahan. Kecamatannya adalah Kecamatan Astana Anyar dan Bojongloa Kidul. Di dalamnya ada 3 kelurahan. Kelurahannya ada di Nyengseret, Panjunan, dan Situsair. Di bawahnya lagi ada beberapa RW, ada RT dan lain-lain. Nah jadi sejauh ini kegiatan kita rutin itu kita fokusnya di Action Zone tadi. Namanya itu Action Zone Cikakak. Kenapa namanya Cikakak? Karena dari 3 kelurahan tadi dilintasi oleh 3 aliran sungai. Salah satunya namanya Sungai Cikakak. Kemudian ada Sungai Ciroyom dan Sungai Citepus. Begitu. Oke, jadi fokusnya masih di situ ya. Di situ betul. Terus itu masih jauh apa mungkin udah gimana gitu? Kalau jauh banget kayaknya sulit dihitung ya, sulit diukur. Tapi memang rencana di Action Zone ini kita berkala. Jadi kita ada scale up juga. Cuman scale up-nya kita belum ada rencana untuk lompat-lompat kota. Tapi lebih ke areal nih. Dari fokus pertama di areal itu gitu ya. Sekarang kita lagi fokus di 3 RW. Jadi setiap kelurahan itu 1 RW. Kita jadiin pilot RW-nya. Nanti setelah itu kita akan scale up lagi, nambah lagi dari 1 kelurahan yang tadinya 1 RW nambah jadi 3 RW, jadi 5 RW. Kita mau ngelakuin ini pelan-pelan, gak mau terburu-buru. Karena memang butuh proses panjang dan tekun ya. Biar dampaknya juga lebih kerasa. Rencananya seperti itu. Oke gitu ya. Mungkin kalau River Cleanup tuh punya cara gak sih buat menangani semua masalah ini Kang? Oh iya betul. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara mencapai cita-cita sungai bebas plastik, kita nggak nyebut cara kita udah final, tapi kita ada sebuah model. Tadi mungkin Kang Egar kalau sempat memperhatikan, Kang Egar juga ngejelasin soal model itu. Namanya Clean River Model. Nah, Clean River Model ini sebuah modul yang kita kembangin, masih terus dikembangin sampai sekarang. Kita belum menyebut itu final. Tapi di Clean River Model kita menawarkan sebuah model yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi secara garis besar ada 3 tahapan bagaimana caranya untuk bisa mencapai cita-cita sungai bebas plastik. Yang pertama tadi empowering, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Empowering karena kenapa? Karena masalah kita bukan hanya plastik atau sampah plastik di sungai. Kalau bersih-bersih doang sampah di sungai, kita bisa ngelakuin semuanya. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, masalahnya adalah setelah kita bersih-bersih di sungai, mungkin 10 menit kemudian datang lagi sampahnya. Jadi memang, tapi gak boleh berhenti juga Jose. Kita gak boleh berhenti bersih-bersih sungai. Harus dilakuin karena apa? Karena udah ada sampahnya di sungai. Iya, gak bisa ya. Gak bisa didiemin. Nanti kalau didiemin di sungai, akan ke sungai yang lebih besar, akan ke laut dan lain-lain. Lebih susah lagi kita ngumpulinnya, nyarinya. Betul. Nah makanya kita mulai dengan empowering, kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Pertama dengan warga masyarakat di Action Zone, dengan volunteer juga, kawan-kawan mahasiswa seperti teman-teman BIOB, terus juga sekolah-sekolah. Jadi kita ngebangunnya udah bukan lagi ngajak untuk bersih-bersih doang, tapi ngebangun perubahan perilaku, mengarah ke perubahan perilaku, betul. Kita caranya gimana merubah perilaku? Kalau di step-stepin lagi, pertama adalah harus dibawa dulu ke tempat permasalahan, harus dibawa tersah dulu, biar sadar dulu gitu ya. Ternyata segininya sampah kita, sungai kita udah resah, baru kita kasih solusi. Kalau seperti itu. Jadi tahapan pertama empowering. Setelah selesai di empowering, kita harus mulai scale up lagi. Step kedua kita nyebutnya preventif. Pencegahan. Pencegahan di sini adalah kita mencegah sampah-sampah yang terlanjur sudah ada di tempat tinggal kita untuk tidak berakhir di sungai dan di lautan. Caranya seperti apa?
River Cleanup coba bekerja sama, lagi-lagi kita mah nggak mau jadi pahlawan yang datang-datang terus pakai cara aku, nggak. Oh iya. Kita dengan pendekatan lokal, kebutuhan lokal. Kayak misalnya bank sampah, kita kerjasama dengan beberapa bank sampah, ketemu ngobrol, cari solusi terbaik biar apa? Biar setiap RW, kampung, kelurahan juga punya bank sampah masing-masing. Jadi kita coba bangun bank sampah bareng warga. Terus kita juga buat MRF atau Material Recovery Facility. Tadi sempat disinggung juga sama Kang Egar. Itu adalah sebuah sorting station. Jadi material-material yang sudah ada terlanjur ada di tempat-tempat kita di sorting dulu biar materialnya juga bisa didaur ulang lah, bisa jadi barang yang berguna lagi atau bisa jadi kasih kesempatan kedua. Sama ketiga, kita coba pasang-pasang beberapa public bins. Jadi memang mungkin salah satu permasalahannya kalau teman-teman perhatikan juga kayak, kita teh udah mulai ngeh nih, udah mulai aware nih sama lingkungan, tapi kita bingung kalau jajan sampahnya kemanain ya? Buang kemana ya? Ada perasaan kurang sekali public binsnya. Sudah banyak yang menyediakan tapi mungkin nggak menyentuh semua area. Akhirnya udahlah buang di mana aja. Nah, biar kita juga punya tanggung jawab bareng-bareng, sampah teh jangan dibuang di mana-mana. Tapi juga harus pada tempatnya, karena sudah ada sampahnya. Lagi-lagi ini preventif, pencegahan biar sampah yang udah kita hasilkan tidak berakhir di sungai dan di lautan. Yang ketiga nih, tahap kedua tadi ya. Tahap kedua, ketiga ini, lanjut. Ini yang mungkin ini yang paling penting, karena kita nggak bisa terus-terusan bersihin sungai aja sih. Sepakat ya? Sepakat. Kita nggak bisa terus-terusan bergelut dengan sampah yang ada, yang sudah dihasilkan. Yang paling penting adalah bagaimana caranya justru kita bisa mengurangi produksi sampah. Ke produksi jadinya. Betul, makanya di tahap ketiga ini kita sebut dengan accelerate, percepatan. Gimana caranya, apa maksudnya? Kita harus juga kerjasama, ngobrol sama pihak-pihak terkait, pemerintahan, produsen, melalui jalur-jalur regulasi. Hal yang tidak bisa kita putuskan, tapi ada beberapa orang yang memang punya wewenang, punya regulasi. Untuk regulasi. Untuk produksi dan lain-lain. Ya kita harus ngobrol, harus ketemu, harus dicari permasalahannya, dicari solusinya apa. Karena yang paling penting itu bukan lagi bersih-bersih sekarang, tapi gimana caranya produksi plastiknya berkurang. Sebenarnya dipikir-pikir masalah utamanya juga dari sampah plastiknya ada terus ya. Ada terus, betul. Jadi kalau emang kita bersih-bersih terus gak akan beres-beres juga. Kemungkinan besar ya? Kemungkinan besar gak akan beres. Iya sih. Makanya harus di stop dulu. Kalau istilahnya itu tutup kerannya. Tutup kerannya. Biar kita fokusnya ngebersihin yang udah ada aja. Tapi kerannya ditutup. Kalau gak bisa sekaligus, kita gak bisa nih berhenti dari plastik. Ya pelan-pelan aja. Nah kayak Biayi Obi kan salah satu upaya sebagai mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai ya. Aksi membawa tumbler sendiri. Jadi mungkin mulai dari kecil juga udah sangat berpengaruh ya. Kecil banget. Kalau mungkin ada 1.000 orang yang melakukan udah sangat berpengaruh juga ya. Ngaruh banget Jo. Malah aku kalau ke sekolah-sekolah ya kan ada program namanya River Cleanup School Program. Jadi kita coba approach sekolah-sekolah, ketemu sama anak-anak sekolah dasar. Di negeri terutama, sasaran kita pengen ke sekolah negeri. Kenapa? Karena kayaknya public school lebih lebih banyak jumlahnya, anaknya pun lebih banyak dan mungkin lebih membutuhkan. Terakhir kita ngajak anak-anak sekolah dasar negeri untuk ayo bawa tumbler. Awalnya tuh kayak jarang. Emang awalnya pada beli botol gitu ya, kemasan sekali pakai. Karena belum terbiasa mungkin ya. Belum terbiasa. Terus juga ternyata setelah berhasil nih, anggap 1 pekan atau minimalnya 1 hari mereka membawa tumbler ke sekolah, itu ternyata dampaknya luar biasa. Bisa kita hitung misal. Ada datanya dan bisa kita hitung matematis juga. Kayak misalnya anggap di satu sekolah ada 1.000 siswa. Kebanyakan 500 siswa. 500 ya. Ada satu sekolah 500 siswa, kelas 1 sampai kelas 6. 500 siswa per anak per siswa kita anggap sehari minum 2 botol lah. Iya nggak sih? Apalagi kalau olahraga bisa lebih banyak. Betul. Tapi kita anggap minimum 2 botol kemasan 600 ml. Nah kalau mereka nggak bawa tumbler, berarti 1 orang 2 botol, tinggal dikali 500, 1.000 botol plastik sehari. 1.000 ya. Itu dengan mereka hanya membawa tumbler sehari, apalagi sekolahnya menyediakan water station.
bayangkan dalam satu hari aja ada 1.000 botol plastik yang tidak menyentuh sungai atau yang tidak dihasilkan oleh Iya, manusia. Dalam satu hari, satu sekolah doang lagi satu itu. sekolah doang, satu Iya. hari. Bayangkan kalau di Iya. multiple lebih Banyak lagi. banget. Ternyata emang sesederhana bawa botol ke sekolah tuh, bawa botol sehari-hari gitu ya, Iya, dampaknya besar. tampaknya besar Dampaknya banget ya. besar banget. Betul. Ah, Kayak yang iya. sepele gitu. Iya ya. Wah, jadi emang Greeners juga harus bawa botol sendiri ya Betul, pastinya. pesan untuk greener semua minimal syukur-syukur Minimal. nanti bawa Tempat misting bekal sendiri, misting ya. bawa kalau saya biasanya bawa tumblernya 2 kalau lagi Hmm. bepergian. Kayaknya pagi keluar nih, malam baru pulang atau sore baru pulang, biasanya bawa tumbler 2. Tumbler pertama untuk isi air minum, itu yang lebih gede. Satu lagi untuk kalau pengen jajan-jajan kopi gitu. Jadi loh. iya buat Minuman jajannya. manis. Nah, Oh iya. Tadi dijelasin juga tentang River Cleanup ke sekolah-sekolah ya. Mhm. Itu biasanya ngapain aja sih kalau River Cleanup ke sana? iya, kalau ke sekolah biasanya kita lebih banyaknya ke pembiasaan. Pembiasaan. Pembiasaan sama membuka wawasan, karena mungkin untuk anak-anak juga cukup kurang familiar ya melihat isu Mm-mm. lingkungan, karena mungkin cukup jarang juga untuk sekolah dasar dikenalkan dengan isu-isu lingkungan. Iya. Walaupun sebenarnya mah udah waktunya emang segitu sih. Sebenarnya ya. Sebenarnya mah anak-anak sekolah dasar Sebenarnya tuh udah harus mulai tahu ya. harus udah aware harusnya Mm-mm. kan. Jadi kita datang ngebuka wawasan mengenai lingkungan, terutama dalam bahaya sampah plastik dan bagaimana cara mengatasinya. Hmm. Terus juga ada pembiasaan. Kita coba pakai pembiasaan yang digunakan sama Thomas de Groot, 10 minute cleanup. 10 minute cleanup-nya. Saat setiap hari 10 menit aja bersih-bersih lingkungan sekolah, dampaknya luar biasa. Oh begitu. Betul, lingkungan juga berkurang, sampah plastiknya Hmm. tidak berakhir di sungai. Buat anaknya juga jadi sebuah kebiasaan akhirnya. Kebiasaan dan jadi sadar juga ya. Jadi pastinya. kebiasaan aja gitu, kayak sadar jadi kayak Mm-mm. aduh ini gak enakin euy. Iya. pungut Mungkin sendiri. dia yang dulunya sering buang sampah sembarangan jadi aduh ini saya juga yang bersihin gitu ya. betul. Bahkan sekarang mah anak-anak lebih jauh awarenya kayak aduh aku nggak bawa tumbler ke sekolah tuh. Pernah ya ketemu sama satu anak, dia tuh kayak paman aku dipanggilnya paman kalau Teman. di sekolah. Aku nggak bawa tumbler, dia tuh ngerasa dosa kalau nggak bawa tumbler ke sekolah. Sampai Sampai merasa kayak gitu, bersalah ya. sampai merasa bersalah nggak bawa tumbler karena memang dibiasakan bawa tumbler. Terus juga ya udah mulai ngerasa udah bukan lagi beres-beres sekarang Iya. mah udah mulai kayak ngurangin gimana lagi ya cara Oh nguranginnya, lebih bawa ke tumbler, sananya ya. bawa bekal. Oke menarik banget sih. Nah tapi aku penasaran sih Kang. Kenapa sih harus ke anak-anak gitu? Padahal kan ke orang mungkin yang dewasa bisa lebih sadar atau mungkin udah sadar gitu. Kenapa harus ke anak-anak Kang? Wah menarik pertanyaan juga. Kenapa harus ke anak-anak? Selain memang orang dewasa pun harus tetap ngikutin ya. Kita juga nge-approach beberapa remaja-remaja, pemuda-pemuda sampai orang dewasa. Cuman kenapa harus anak-anak sekolah dasar terutama? Karena memang mereka sedang dalam proses penanaman ya. Ya. Jadi biasanya apapun yang disampaikan, apapun yang dilakukan akan jadi kesan. Mungkin beberapa jadi core memory kalau istilah Oh, zaman iya. sekarang ada sebut core memory. Anak-anak tuh udah mulai dikenalin sama hal-hal yang sifatnya kayaknya kompleks ya. Tapi kalau dikenalin sejak dini kayaknya udah jadi akar dan di Udah sananya. ketanam gitu ya. Udah ketanam, sebenarnya. betul. Dan juga bayangkan kita nggak tahu umur manusia ya. Iya. Cuma anggap saja mereka baru mulai. Mm-mm. Berarti ada sekitar puluhan tahun ke depan mungkin pola perilaku mereka akan jauh lebih baik ketimbang kita. Oh, Ketimbang iya. saya pribadi mungkin. Iya. Saya pribadi baru mengenal isu lingkungan, mulai peduli isu lingkungan di umur sekian, anak berbeda belasan tahun sama mereka. Iya. Saya udah menghabiskan belasan tahun dengan pola yang kurang baik mungkin ya secara lingkungan ya, kurang hijau. Mungkin mereka akan mulainya lebih awal aja gitu Iya sebenarnya. sih. Dan jadi kebiasaan juga ya pastinya. Betul. Iya. Terus di sekolah tuh saya sendiri kan pernah kesana ya, ikut ngelihat ada kayak apa ya tong sampah khusus buat botol itu apa sih Kang? Oh, Ecobin. Ecobin. Tuh, dan juga ada di video Iya. pendengar ya. Ecobin sebagai salah satu bentuk preventif. Mm-mm. Jadi kita sediakan Ecobin, kita kerjasama juga. Kita nggak ngerjain sendiri Ecobinnya, Iya. kita kerjasama dengan Local Heroes kita Local nyebutnya. Heroes. Kawan-kawan UMKM, Mm-mm. kawan-kawan juga bikin Ecobin. Ecobinnya diinstal di sekolah dan di public space. Sekarang tuh udah ada sekitar 25 Ecobin kalau nggak salah. Total semuanya. Total 21 atau 25. Mm. Angka tepatnya saya kurang ingat. Iya.
Tapi di atas 21 lah kalau nggak salah ya. 21 ekobin diinstal di sekolah-sekolah dan public space. Kalau teman-teman pernah main ke area Braga, di ujung ya. Braga IACK yang belokan itu ada tong besi warna biru dengan jaring-jaring. Itu salah satu ekobin yang kita pasang di public space. Sisanya ada di sekolah-sekolah sebagai bentuk upaya preventif tadi, mencegah sampahnya yang udah dihasilkan nih sama kita. Udah aja kekumpul di situ langsung gitu. Nggak ke sungai. Nggak kemana-mana lagi ya. Betul. Nah dari situ dibawa kemana sih Kang sebenarnya? Atau mungkin kan River Cleanup sering melakukan River Cleanup Day gitu, yang banyak orang-orang dari luar ikut juga. Itu sampahnya kemana sih Kang? Nah untuk material sendiri, semua material yang kita kumpulin entah dari sungai atau dari ekobin atau dari aksi-aksi bareng warga, kita angkut semuanya ke MRF. MRF, tadi udah dijelasin juga ya. MRF itu adalah Material Recovery Facilities. Jadi fasilitas yang kita kelola sendiri, mandiri. Isinya itu adalah kayak sorting station ya, kayak gudang pemilahan sampah. Jadi memang semua material dari semua bentuk, ada yang plastik, ada yang kain, ada yang residu, semuanya kita angkat ke MRF, diangkut ke MRF. Nanti di sana akan dipilah lagi. Nah kalau Josi sering ikut clean up ya teman-teman BWB juga ya. Kita ada metode namanya pre-sorting. Pre-sortingnya. Jadi pas clean up tuh kita nggak langsung masukin aja, tapi kita juga pre-sorting, lakuin pemilahan awal kayak plastik ke karung warna apa, styrofoam dan lain-lain, beda-beda karung. Nah nanti setelah DMRF akan dipilah lagi. Sejauh ini kita baru bisa mengkategorikan ke 16 jenis plastik. 16. Plastik doang. Jenis plastik aja. Dan 16 ternyata sedikit di negara-negara lain. Nyampe ke 20-an, 24 lebih banyak lagi. Sebenarnya banyak banget ya jenis plastik. Dan itu ngolahnya juga beda-beda Kang artinya. Betul. Kenapa harus dipisah? Karena itu tadi Jose, ngolahnya beda-beda lagi, beda treatment lagi. Kayak dari 16 jenis plastik ini ada yang anggaplah PET yang paling umum ya. PET itu botol. PET. Terus juga ada MLP, multilayer, ada HDPE, LDPE dan lain-lain. Kita pisah-pisah lagi. Udah dipisah-pisah lagi, kita press. Nanti setelah di-press, nanti akan diserahkan ke off-taker. Jadi ada beberapa kawan-kawan UMKM juga yang memang punya kesaktian. Punya kesaktian ngerubah limbah plastik menjadi barang yang bisa berguna lagi. Salah satunya topi yang saya gunakan ini teman-teman. Agak sedikit pamer dikit ya. Ini dibuat sama kawan-kawan dari selatan, namanya Topiku. Ini dibuat dari material yang kita kumpulin di sungai. Terbuat dari tutup botol kebanyakan, terus gorden, kain gorden, dengan kesaktian kawan-kawan Topiku akhirnya membuat lagi topi. Ada lagi kawan-kawan yang membuat case jam tangan, ada lagi yang buat meja, kursi dan lain-lain. Jadi intinya mah adalah plastik yang dikumpulin biar nggak jadi sampah dan nggak ke TPA. Kita coba hindarin TPA. Kenapa? Karena TPA itu bukan solusi. Itu cuma mindahin sampah doang. Jadi tempat pengumpulan doang ya. Iya, jadi dipindahin udah jadi gunung ya pokoknya. Jadi gunung, lagi-lagi ke laut lagi ya. Makanya kalau selagi masih bisa diselamatkan, kita selamatkan. Jadi semua jenis plastiknya dipilah lagi, nanti diserahkan ke off-taker berdasarkan jenisnya. Terus residunya kita sejauh ini ya masih dibuat jadi RDF. Pengganti batu bara. RDF. Tapi RDF juga sebenarnya belum solusi mutakhir. Bukan mutakhir, belum solusi terbaik. Tapi sejauh ini itulah yang masih bisa diusahakan. Jadi nanti diangkut ke Pemkab Kabupaten di Soreang, terus dibuat jadi pelet, dibuat jadi RDF, nanti RDF-nya jadi pengganti batu bara. Ya setidaknya sejauh untuk saat ini belum ada solusi yang lebih baik lagi, tapi setidaknya nggak ke TPA dulu. Iya, daripada ke TPA lebih baik ini ya. Betul, pastinya. lebih ke sini. Dan ternyata juga dalam upaya pencegahan juga, Jo, justru mindset orang-orang terhadap sampah juga kayaknya perlu kita diskusiin juga, perlu kayak kita bahas lagi. Banyak orang-orang yang bilang itu mah sampah, sebenarnya mah bagi beberapa orang nggak sampah, itu sisa konsumsi aja. Kalau sampah kan dibuang ya, tapi kalau kita nyebut sisa konsumsi dan ternyata masih bervalue, ada value-nya. Makanya tadi ada bank sampah, ada MRF sebagai upaya juga sirkular ekonomi. Jadi kawan-kawan, teman-teman kita juga, saudara-saudara kita tetap bisa memanfaatkan plastik untuk hidupnya. Walaupun itu bukan tujuan utamanya bukan tujuan utama, tapi jadi salah satu solusi lah. Solusi betul, biar gak ke sungai dan ke lautan dan ke TPA tentunya. Ke TPA emang jadi sebenarnya
masalah juga dari TPA ya dibilang ya, bisa Salah satunya dibilang. masalah mungkin. Salah satu masalah ya. Betul. Oke, mungkin kalau river cleanup tuh emang setiap hari ada river cleanup apa gimana Kang sebenarnya? Kalau river cleanup itu kita ada beberapa jenis aksi. Tapi kalau sehari-hari kita juga ada di sungai. Kita ada daily cleanup. Teman-teman juga dari river cleanup hampir setiap hari lah. Senin sampai Jumat. Nah hari ini juga tadi pagi. Sekarang hari Jumat ya, tanggal 29. Ini syuting tanggal 29 Agustus. Tadi pagi-pagi teman-teman ada yang ke sungai, ada juga yang ke Panjunan ngelakuin kerja bakti bareng warga. Iya. Jadi kita nggak mau kerja bersih sendiri sebenarnya mah. Pengen ngelibatin orang sekitar aja. Warga juga ya. Warga jadinya. juga karena tadi teh ya kita nggak mau jadi datang sebagai pahlawan. Aku bersihkan semua tempat tinggal. Wah, nggak bisa. Kita harus bareng-bareng ya. Harus bareng-bareng. Karena lagi-lagi kalau by person, maksudnya kayak river cleanup nih bersih. Kalau nggak ada river cleanup, nggak bersih dong. Nah itu kan repot juga ya. Salah ya, pemikirannya jadi salah ya. Jadi kita nggak mau datang sebagai person, tapi juga sebagai sistem. Ya udah, tanpa river cleanup juga bersihnya bisa kok. Nggak harus sama kita. Gitu. Ada apa pertanyaan aja? Wah meleng. Iya. Apa tadi ya? Tentang daily cleanup mungkin ya. Ya daily cleanup pertama, daily cleanup. Setiap hari teman-teman River Warriors, River Cleanup, itu ada ke sungai setiap harinya. Mereka aktif bersih-bersih di beberapa titik. Kita punya beberapa hotspot. Kalau nggak salah sejauh ini ada 16 hotspot. 16 total. Total 16. Jadi muter nih. Hari Senin di mana, Selasa di mana, checkpoint aja. Karena kalau satu tempat doang juga sama aja bohongnya. Betul. Jadi ada 16 titik. Biar yang semuanya tuh anak sungai Citarum. Jadi semua aliran sungainya kan berakhir di Citarum. Emang utamanya ke Citarum dulu dan Cikapundung kali ya artinya. Termasuk Cikapundung ya. Cikapundung kan juga anak aliran sungai ya. Dan Cikapundung pun akan berakhirnya ke Citarum. Itu yang daily clean up. Jadi kita setiap hari ada bersih-bersih juga. Teman-teman mahasiswa aktivis yang mau bergabung bisa banget. Daily clean up. Tuh, selain daily clean up ada juga river clean up day. Kita itu mah bulanan. Di bulan September itu libur dulu kita river clean up day. Karena ada event World Clean Up Day. World Clean Up Day yang besar ya. Setiap September. Tapi biasanya juga di setiap bulan ada river clean up day. Kalau ini selain bersih-bersih jadi ajang silaturahmi ya. Jadi hub juga karena kita juga ngundang beberapa pihak. Kita nggak mau asik sendiri. Ada ngundang warga masyarakat terutama, terus perangkat-perangkat pemerintahan lokal sekitar, terus juga ngundang elemen-elemen aktivis, mahasiswa, umum, bahkan pelajar kita undang. Ayo ketemu. Karena nggak cuman bersih-bersih kalau River Clean Up Day. Josi juga sering ikut ya. Josi juga salah satu core volunteer di River Clean Up. Jadi setelah bersih-bersih Jo, kita ada River Talk. Karena nggak cuman bersih-bersih sungai. Tapi harus antar komunitas juga. Komunitas punya ide sendiri ya. Punya gagasan. Apa sih selanjutnya? Sharing lah ya jadinya. Ditunggu juga teman-teman Greeners semuanya. Oke, itu ini River Clean Up Day. Sama terbaru nih nanti terdekat tanggal 20 September kita ada World Clean Up Day. Itu mas serentak dilakuin di sekitar terakhir 33 negara. 33 negara di belahan bumi. Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Kita aksi bareng-bareng di tanggal yang sama, di hari yang sama kita clean up bersama-sama semuanya ya serentak. Di Bandung sendiri ada dua titik di Sungai Cikapundung sama di Cipaganti ya. Nah tapi tanggal 13-nya berarti 2 minggu lagi kita ada apa istilahnya ya, rangkaian meren ya. Ada rangkaian World Clean Up Day juga. Kita lakuinnya di Action Zone. Jadi tempat daily clean up ya. Tempat kita sehari-hari berkegiatan. Di Action Zone kan ada 3 sungai ya. Kita di tanggal 13 Septembernya serentak di 3 titik sekaligus. Jadi akan sangat banyak dibutuhkan kebersamaan lah orang-orang. Jadi ayo join. Jadi kalau yang mau ya tanggal 13 dan 20 dan tanggal 20 September. Selain clean up juga kita ada Edu Pilar juga. Ada school program. Kalau sekarang kita lagi coba bareng-bareng di Plastic Clever School. Itu program pendidikan untuk sekolah-sekolah dasar. Kita kerjasama dengan kawan-kawan Kamensis dari UK. Sekarang di Bandung dan di Surabaya kalau Indonesia. Jadi beberapa negara juga, cuman pilotnya di Indonesia. Indonesia ada 2 kota, di Bandung dan di Surabaya. Bandung itu ada 10 sekolah. Mungkin sekolah kalian salah satunya. Bisa jadi ya. Bisa jadi kumpulan dari sekolah swasta dan negeri ada 10 sekolah, sama 10 sekolah di Surabaya juga. Fokusnya adalah tadi kita ketemu sama anak-anak, belajar dari mereka yang pertama, kedua juga saling berbagi,
sharing pengetahuan, wawasan, kebiasaan biar jadinya kebiasaan baik aja. Iya, jadi kebiasaan baik ya. Sama ada sekolah satu lagi. Iya. Kita ada program pendidikan non formal namanya Sekolah Sungai Sabtu. Sekolah Sungai Sabtu. Sungai Sabtu kalau tadi kan sekolah-sekolah formal ya, sekolah-sekolah swasta negeri. Kalau Sekolah Sungai Sabtu kita ketemu sama anak-anak di kampung tadi di Action Zone. Oh iya. Jadi itu mah sekolah yang sekolah informal dengan kegiatan yang lebih menyenangkan harusnya ya. Idenya adalah kegiatan yang menyenangkan. Kayak belanja, Oh iya. memilah sampah, main game, mendongeng dan lain-lain. Lebih asik lah ya jadinya. Harapannya lebih asik, betul. Nah itu Greeners kira-kira bisa ikut juga gak, Kang? bisa semua kegiatan river cleanup bisa diikuti sama teman-teman semuanya. Asik banget ya. Boleh. Jadi semuanya bisa ikut semua ya. Terus mungkin ini mah cerita-cerita aja kali ya Kang. Kalau Kang Lana sendiri pernah ke sungai ketemu limbah yang paling unik apa Kang kira-kira? Unik. Unik. Kategori langka mungkin ya. Langka ya, boleh langka. Kalau ke sungai sih biasanya hal yang unik itu nemu bangkai tengkorak Oh, hewan. hewan. Tengkorak hewan, bangkai hewan. Terus kalau yang lebih unik lagi, tapi bukan saya ya. Iya. Ada kawan-kawan lain nemu kulkas 2 pintu. Kulkas. Oh, 2 pintu. Ada kulkas 2 pintu spesifik, mereknya saya nggak saya sebutin lah. Oh, iya. Spesifik ada kulkas 2 pintu itu di pinggir sungai. Wah, Di Sungai Kapundung. Cikapundung, Di segmen tapi di salah Iya, satu iya. bagian. Enggak, sorry, di Citarum. Citarum. Terus juga lemari, terus kawan-kawan Lemari. juga kalau tiba-tiba kayak Iya. MRF ya, kita kan sering di MRF ya. Terus teman-teman dari clean up pulang dari sungai, mereka tuh bawa apa sih, spring bed nih. Wah, sering bet. Tapi yang pernya Iya, pere doang gitu ya. Pernya doang. Wah, dibawa kayak, "Oh, ada yang buang kayak gini ya." wah, gila juga ya. Dari yang paling besar sampai ke kecil-kecil juga ada. Ada juga. Jadi mungkin ibaratnya bisa bikin rumah kali ya dari sungai. Nah, wah, kepikiran jadi bagus banget. Kayaknya kalau dikumpul-kumpulin bisa deh jadi Bisa perabotan. ya. Oh iya iya. Mungkin aku sendiri juga pernah ketemu sih bathtub terus Justru pernah toilet. nemu Iya. bathtub banget. Bathtub masih masih yang dari bagus. porselin. Iya. Wah, lumayan banget, banyak banget ya. Mungkin itu kenapa sih Kang orang-orang bisa ngebuang barang-barang besar gitu? Sebenarnya bisa dikasih ke orang atau gimana? Kenapa harus dibuang ke sungai? Kenapa ya? Mungkin kalau kita mau berbaik sangka, mungkin juga saudara-saudara kita juga niatnya nggak dibuang ke sungai sih. Ya. Mungkin cuma disimpan di depan rumah atau belakang rumah. Tapi lagi-lagi air mengalir ke bawah ya. Ya. Mungkin beberapa sampah yang niatnya nggak mau ke sungai, tapi karena bingung dibuang kemana, mungkin juga pemahaman soal tempat-tempat pengolahan sampah Pengolahan, juga masih minim. Orang-orang masih berpikir buang aja lah, terus nggak disorting juga, Iya, iya. nanti juga dibuang lah. Nah, itu mungkin yang perlu kita pahami juga ya, Iya sih. soal dari mana sampah itu berasal, akan kemana sampah itu akan pergi, itu sih. Jadi bisa jadi mungkin ketika ngebuang sampah ada wawasan yang hilang, kurang wawasan soal ini bagusnya kemana ini ya. Sedangkan tadi ya beberapa Iya, barangnya masih berharga loh. Iya. Itu kan besi, Masih bisa maksudnya dipakai masih punya value ya, masih bisa masih ada dipakai. value. Pakaian-pakaian yang masih bagus sering kita temui di sungai aja sih, Iya. pernah ngeliat ya. Iya. Ada Jeans, sepasang sepatu, loh, maksudnya Iya. kayak masih sepasang gitu. bukan satu doang ya. Satu doang kayaknya masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Gaya hidup juga sih itu mah, gaya Iya hidup. sih. Ngomong-ngomong gaya hidup, ada yang sebutannya tuh kampanye gaya hidup hijau. Itu apa sih Kang sebenarnya? green living gitu ya. Green living ya. Kalau aku sih memahaminya adalah gaya hidup yang justru balik lagi ke kesederhanaan nih. Sederhana ya. Segala ada, segala cukup. Segalanya ada, segalanya bisa cukup. Beberapa barang yang sehari-hari pun yang kita gunakan kayaknya masih, kalau selagi masih oke, memang bisa dipakai, pakai dulu aja. Iya, iya. Terus gaya hidup yang sebisa mungkin mengupayakan minim sampah. Minim sampah Minim ya. sampah. Jadi sesuai yang River Cleanup utamakan itu reducing sama Iya, reduce and substitute. iya Kita- reducing sama prevent ya Ya, jadinya. prevent. Kalau bisa nggak pakai sampah plastik,
kenapa enggak gitu. Iya, maksudnya. iya. Ya walaupun sama plastik simple ya, cuman keuntungan jangka pendek, kerugian jangka panjang. Iya sih, jangka panjang ya pastinya. panjang. Apalagi beberapa jenis kayak styrofoam itu menurut riset dia nggak bisa terurai. Oh. Akan selamanya di sana. Selamanya. Paling berpindah tempat. Wah. Kalaupun dia dihilangkan kayak dibakar, dikubur, jadinya tuh nggak hilang. Beda bentuk kali Berubah ya. jadi mikroplastik. Oh, Dan mikroplastik. itu yang mungkin yang perlu kita sadari sejak awal ya, mikroplastik juga berbahaya. Iya sih. Dan itu juga mungkin udah ada di hidup kita sehari-hari ya. Contohnya apa sih Kang yang ada di mikroplastik itu? Kayaknya semua kandungan plastik yang terbuat dari polimer, kalau di treatment dengan panas, gesekan, dia akan berubah jadi mikroplastik. Seiring waktu, jadi nggak benar-benar hilang. Akan berubah jadi mikroplastik. Iya. Nempel ke makanan kita, ke minuman kita. Itu repotnya. Jadi emang repot banget ya. Repot banget, betul. Jadi utama masalahnya ya plastik lagi ya. Dan beda sama makroplastik ya. Kalau mikroplastik kan kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Iya. Kalau misalnya makroplastik kayaknya orang dengan kesadaran nggak akan kepikiran nih buat makan plastik. Kayak tiba-tiba ada cup nih gelas plastik dimakan, kayaknya nggak deh orang yang punya kesadaran penuh. Tapi kalau mikroplastik kita nggak tahu ya. Bisa jadi kita nggak niat makan plastik tapi beberapa Secara makanan tidak sadar kita gitu. terkontaminasi plastik. Jadi harus dijaga juga ya. Terutama mungkin dari botol plastik juga kali yang sekali pakai Botol itu juga kalau kena matahari gitu ya. air panas. Oh, air panas Kena ya. air panas, itu kena matahari juga. Oke. Mungkin dari Kang Lana sendiri ada sepatah dua kata gak buat Greeners gitu kira-kira? Mungkin untuk mengurangi sampah atau mungkin untuk tentang river cleanup ini apa gimana Kang? Untuk Greeners, Greeners. Pertama bareng-bareng lah ya. Kita saling ingatkan. Bersih itu capek kita bersih terus. Iya. Ini enggak ngeluh ya, tapi kayak bukan cuma river cleanup bersih enggak. Tapi saya yakin siapapun manusia capek kalau bersih terus. Iya. Makanya cobalah kita bareng-bareng usahain beberapa langkah-langkah. Nggak perlu harus signifikan tiba-tiba berubah, tapi pelan-pelan menerapkan gaya hidup minim plastik, terutama bawa tumbler kemanapun. Itu keren teman-teman. Kalau saya bilang ke anak-anak SD ya, bawa tumbler itu pertama menguntungkan karena simple, jadi kalau haus tinggal minum aja. Ya langsung ya. Betul. Yang kedua hemat. Hemat. Lumayan beberapa ribu hemat untuk kalau saya bilang ke anak-anak SD. Sama yang ketiga keren. Karena tumbler itu juga bentuk botol minum reusable ya. Itu kan bentuk identitas kita ya. Ya. Ekspresi juga di sana. Skena pasang-pasang stiker. Culture. Culture. Jadi kayak keren aja gitu kalau buat tumbler kemana-mana. Iya. Gitu. Buat tumbler setiap hari paling minimal bawa tumbler lah ya. Itu kayak rukun. Iya. Ya BOB pastinya ya. BOB pastinya, Greeners dan BOB juga. Pinggiran Battle. Oke. Mungkin paling segitu aja ya Kang. Paling mungkin kita bisa ketemu lagi nanti bulan September tanggal 13 dan tanggal 20 begitu. Nanti pantengin aja media sosial River Cleanup di River Cleanup Indonesia. Oke. Kegiatan-kegiatan kita selama 1 bulan, rencana kegiatan kita akan ada di situ. Mungkin bagi Greeners yang belum tahu gimana cara daftarnya, gimana sih Kang? Daftar sebagai volunteer. Nanti cek aja di media sosial, di Instagram, nanti akan ada link mengarahkan ke web registration. Karena kita kenapa harus pakai web? Biar ada pendataannya, biar kayak karena kegiatan di sungai itu ada resikonya walaupun kecil. Oh iya. Ada resikonya juga. Makanya kita harus pastikan berapa banyak orang yang ikut berkegiatan. Biar kita bisa memastikan juga mengupayakan keselamatannya. Terus juga kan kalau kita berkegiatan ada logistik ya, biar kita juga bisa ngitung berapa logistik yang dibutuhkan, berapa konsumsi yang dibutuhkan. Jadi memang harus didata. Jadi kalau teman-teman mau berkegiatan tetap registrasi dulu. Ada websitenya kok. Oke. Jadi pastinya registrasi dulu, baru nanti ada informasi selanjutnya. Betul, udah ketemu di sungai. Jumpa di sungai. Begitulah Greeners. Mungkin karena waktunya sudah cukup juga, terus Kang Lana harus berpergian lagi ke tempat selanjutnya. Terima kasih banyak Jose ya. Iya, terima kasih banyak keren Kang banget. Lana.
kita cukupkan di Green Innovation Podcast episode kedua. Mungkin Kang Lana bisa bantu dengan tagline-nya. Boleh. Jadi jika saya menyebut Green Innovation Podcast, jawabannya small talk, big impact. Boleh. Small talk, big impact gitu ya. Oke, mungkin langsung saja. Green Innovation Podcast, Small talk, big impact. Oke, Yeah. Terima kasih. Terima kasih Kang Lana. Keren, biasa.